Jadi menurut saya bandar itu bukan pihak yang paling jago menganalisa, tapi pihak yang paling lengkap trading strateginya. Yang paling kompleks trade plan-nya. Untuk setiap kondisi mereka punya skenarionya, mereka harus bergerak seperti apa. Ketika kita udah mengetahui seberapa besar resiko kita dari awal, itu udah membuat trading kita jauh lebih waras. Menurut saya tanpa analisa pun kita bisa menggunakan trade plan kita untuk bisa make money di market. Jadi beberapa hari yang lalu kami sempat meeting membahas tentang kebijakan bursa yang baru. Jadi kami mencoba memetakan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Skenario yang terbaik seperti apa kalau misalnya ada yang di cancel seperti apa. Lalu kalau misalnya sesuai dengan yang tertulis itu bakal seperti apa. Lalu bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah case terburuknya seperti apa. Jadi kami coba memetakan dan kami coba cari solusi untuk setiap skenario yang mungkin terjadi. Jadi seperti yang kita tahu, data ini adalah data yang paling utama yang kami gunakan untuk analisa. Saya pribadi ini data yang paling utama yang saya gunakan untuk analisa. Jadi kalau misalnya saya mau ngelihat suatu saham, data pertama yang saya pakai untuk saya lihat, kira-kira nih bandarnya lagi ngapain. At least dalam waktu dekat bandarnya lagi ngapain. Itu yang saya pakai. Jadi ketika ada regulasi yang baru yang mengatur data ini, jelas akan ada yang berubah. Kayak gitu. Jadi kami sendiri coba memforecast arah kebijakannya nih kemana sih. Jadi kalau misalnya ngelihat sih dari regulasi-regulasinya dan dari latar belakangnya, simply ada yang keberatan. Simply ada yang keberatan kalau pergerakannya diikutin. Kayak gitu. Jadi kita perlu menghormati juga. Pertama seperti ini, investor asing itu memang nggak menguasai 100% atau misalnya nggak menguasai lebih dari 70% saham-saham yang ada di IHSG. Mereka bahkan kalau misalnya kita ngelihat data di Kesei kurang dari 50%. Saham-saham yang mereka kuasai itu kurang dari 50% yang ada di IHSG. Tetapi yang mereka kuasai ini adalah saham-saham super caps yang kapitalisasinya terbesar. Ini mereka yang menggerakkan IHSG nih. Saham-saham ini yang menggerakkan IHSG. Dan saham-saham ini, most of them itu dikuasai sama investor asing. Dan kalau misalnya kita ngelihat IHSG, misalnya kita ngelihat suatu negara bagus atau enggak selain pertumbuhan GDP, salah satu yang dilihat ya bursa sahamnya gimana, hidup enggak, transaksinya besar enggak, arah pertumbuhannya bagus enggak, ada yang optimis enggak dengan negara tersebut, kayak gitu. Jadi IHSG ini kan digerakkan sama investor asing. That's why mereka punya bargaining power yang lebih tinggi. Mereka keberatan diikutin, bursa pertimbangkan. Kita keberatan datanya ditutup, pertimbangan kesekian. Kayak gitu. Jadi menurut saya sendiri sangat merespek keputusan bursa kalaupun memang harus ditutup. Selama ini demi kepentingan IHSG dibawa ke utara, selama bandarnya make money dengan IHSG bisa ke utara, saya sih setuju-setuju aja. Kayak gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Strategi apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa trading di market? Menurut saya seperti ini. Ada hal-hal yang bisa dikontrol, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa dikontrol, kepentingan-kepentingan orang yang ada di bursa saham, itu kita nggak bisa kontrol. Bargaining power mereka tinggi. Kita tahu mereka ini siapa aja, kita nggak tahu. Gimana mau ngontrol lagi? Kayak gitu. Naik turunnya harga kita nggak bisa kontrol. Kecuali kita market maker, kita mungkin bisa naik turunin harga. Kita punya 40% dari saham beredarnya suatu saham tertentu, ya kita mungkin bisa kontrol lah harga sahamnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai investor retail, kita nggak bisa kontrol harga sahamnya.
Kayak gitu. Jadi kepentingan orang-orang yang ada di bursa itu kita nggak bisa kontrol. Harga saham bergerak naik atau turun, kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kontrol apa? Menurut saya ada juga. Kita beli saham apa, kita belinya berapa banyak, masuk dan keluarnya kapan. Itu kita bisa kontrol. Itu trading strategi kita, itu masih masuk dalam ranah trading strategi, trade plan. Menurut saya tanpa analisa pun kita bisa menggunakan trade plan kita untuk bisa make money di market. Intermezzo sedikit, menurut saya nih ya, ini opini saya aja. Saya nggak tahu Pak Arga setuju apa nggak. Cuman menurut saya Bandar ini bukan pihak-pihak yang paling jago menganalisa. Kalau Bandar pihak yang jago menganalisa, harusnya yang mereka beli mah perusahaan-perusahaan yang jelas semua. At least semua perusahaan yang mereka bandarin, yang ada bandarnya itu perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya ada. Tapi kenyataannya banyak yang fundamentalnya kosong, banyak yang perusahaannya bahkan belum ada, harga sahamnya udah naik gila-gilaan. Jadi menurut saya Bandar itu bukan pihak yang paling jago menganalisa, tapi pihak yang paling lengkap trading strateginya. Yang paling kompleks trade plan-nya. Untuk setiap kondisi mereka punya skenarionya, mereka harus bergerak seperti apa. Kayak gitu. Jadi ya menurut saya Bandar aja punya trading strategi, saya juga harus punya. Kan saya bandarmologi, saya penganut bandarmologi, saya ngikutin bandarnya kayak gimana. Kayak gitu. That's why menurut saya karena saya nggak bisa menguasai supply, yang saya lakukan ya udah saya adaptasi aja dengan uang yang saya punya. Keterbatasan uang yang saya punya, saya adaptasi, saya coba bikin trade plan yang lebih sesuai dengan kondisi saya. Salah satu yang paling sering saya pakai itu adalah trading plan saya menggunakan 20 koin portfolio management. Ini trading strategi yang mungkin diajarkan untuk para peserta workshop money management dan psikologi trading. Jadi buat Bapak Ibu yang mau mengikutinya bisa daftar. Ini nanti linknya saya akan kasih juga di kolom description. Jadi trading strategi itu goalnya adalah kita memanage setiap kemungkinan yang masih bisa kita kontrol. Jadi goalnya adalah membuat supaya di atas kertas nih gimana caranya supaya kita nggak kehilangan uang. At least kalaupun kita kehilangan uang, kita tahu resiko terbesar kita berapa. Menurut saya ya, kalau misalnya kita udah tahu, kita udah manage setiap kemungkinannya, kita udah buat trading strategi yang secara kertas nih, di atas kertas nih harusnya kita nggak kehilangan uang nih. Menurut saya itu PR kita udah hilang setengah. PR kita udah selesai setengah lah. Itu udah sisanya udah faktor-faktor X lah yang mempengaruhi. Mungkin tiba-tiba krisis semua jadi rontok lagi. Ya itu udah faktor eksternal lah. Tapi kalau misalnya kita udah membuat di atas kertas, kita resikonya sangat kecil, potensial reward kita tinggi. Menurut saya itu PR kita udah hilang setengah dan kita trading tuh udah lebih waras. Kita nggak takut karena apa? Karena kita udah tahu rugi terbesar gua tuh cuman segini. Dan itu yang menjadi dasar dari kita buat 20 koin portfolio management. Jadi ini udah pengembangan bertahun-tahun. Tadi awalnya aja ini 10 koin portfolio management system. Sekarang ini udah 20 koin. Jadi pengembangannya jujur udah sangat banyak. Dan menurut saya yang paling penting dari sistem ini, dan ya tanpa Anda harus ikut workshop ini pun menurut saya Anda akan bisa memahami akar dari seluruh trading strategi ini dengan memahami yang satu ini, limit loss per trade sama resiko terbesar. Kita membuat trading strategi bukan untuk membatasi profit, tapi membatasi resiko. Semua orang siap kalau profitnya gede, tapi nggak semua orang siap kalau resikonya gede. Misalnya saham yang mau kita beli ini HMSP. HMSP ini saham yang udah turun sangat lama dan udah turun sangat dalam. Jadi misalnya anggaplah data-data transaksi udah nggak ada. Jadi yang bisa kita lakukan, oke kita beli saham yang udah diskon. Kita beli di harga yang murah dan hopefully bisa jual di harga yang lebih tinggi. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan
tools 20 koin portfolio management dengan trading strategi yang ada di dalam sini itu seperti ini. Jadi misalnya kita mau beli di harga sekarang 1445. Kita mau beli saham HMSP di 1445. Nanti kita isi di sini, cuman sebelum kita sampai ke situ, kita perlu paham dulu tentang satu hal ini. Menurut saya ini yang jadi dasar, ini yang jadi core, yang menjadi alasan dari kenapa kita membuat trading strategi. Kenapa kita membuat portfolio management. Untuk membatasi resiko. At least dari awal, sebelum kita masuk ke satu saham, kita udah tahu dulu resiko kita berapa. Itu yang disampaikan lewat limit loss per trade 10 juta. Ini kalau misalnya saya kalah di posisi HMSP, kalau misalnya saya loss dari HMSP, resiko terbesar saya 10 juta. Dan highest risk ini apa? Kalau misalnya saya ikutin semua rules yang ada di trading yang ada di 20 koin portfolio management ini, saya ikutin rules ini semua dan semua posisi yang ada di saham, semua posisi yang masih open itu semuanya kena level stop loss semuanya. Maksimum kerugiannya 50 juta. It means 10% dari modal awal. Ini sebenarnya ya adjustable, tergantung berapa besar limit loss per trade kita. Jadi itu dulu, sampai di situ dulu. Ketika kita udah mengetahui seberapa besar resiko kita dari awal, itu udah membuat trading kita jauh lebih waras. Kenapa? Karena kita udah tahu, oh serugi-ruginya gue cuman rugi segini kok. Ketika kita udah tahu itu dari awal, trading kita pun jadi jauh lebih tenang. Nggak ada impulsif action yang akhirnya merugikan kita ke depannya. Kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya mau membeli HMSP, saya nggak bilang harus ikutin ini plek-plekan, simply karena sistem ini udah dikembangkan bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya yang di cover jauh lebih banyak ya wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang mau bikin trading strategi sendiri, menggunakan pertimbangan-pertimbangan sendiri, ya bisa-bisa aja. Yang penting apa? Yang penting udah tahu batasnya dari awal tuh seperti apa. Yang penting udah tahu yang di cover itu adalah maksimum kerugiannya berapa. Yang penting itu dulu. Dasarnya sih sebenarnya itu. Kayak gitu, barulah pertimbangan-pertimbangan yang lain. Misalnya contoh di sini saya munculin HMSP, dia langsung mengklasifikasikan, oke, ini saham A. Ini klasifikasinya tuh berdasarkan apa? Volatilitas, likuiditas, sama fundamental perusahaannya. Kayak gitu ya, cuman itu dapur lah, dapur perusahaan lah. Jadi misalnya kita mau beli hari Senin, tanggal 8 Maret 2021. Kita cukup confident dengan posisi kita ini, kita mau beli 4 koin. Artinya kita siap dengan resiko tertinggi. Yang dengan catatan hopefully kita dapat potensial reward yang besar juga. Kita mau beli di 1445 dan ketika saya enter di sini, ini yang perlu jadi guidance kita. Di sini ada kolom rekomendasi, volumenya 553, rekomendasi volumenya 553, rekomendasi stop loss limitnya 1264. Ini artinya apa? Jadi kalau misalnya saya beli HMSP di harga 1445, saya beli sebanyak 553 lot, dan ternyata harganya bergerak tidak sesuai dengan yang saya harapkan, dia malah turun dan hit level 1264. Maksimum kerugian saya 10 juta. Jadi saya udah tahu dari awal maksimum kerugian saya kalau misalnya saya ikutin rekomendasi ini itu 10 juta. Nggak mungkin lebih besar dari 10 juta. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya saya belinya, saya belinya 500 aja deh. Kayaknya ganjil 553. Terus level stop loss saya 1300 aja. Ini udah pasti lebih kecil resikonya dari 10 juta. Sebenarnya Bapak Ibu bisa buat ini sedemikian rupa, tapi ya balik lagi karena kita udah mengembangkan ini
sekian lama, jadi mungkin yang tercover jadi jauh lebih banyak. Misalnya klasifikasinya, atau misalnya holding periodnya, berapa lama kita menghold saham ini. Itu yang kita tawarkan ya. Selama ini bisa menjadi jawaban buat Bapak Ibu, ikuti workshopnya. Bapak Ibu akan dikasih sistem ini secara free. Datanya juga ini untuk kita bisa update portofolio kita ini performanya seperti apa. Ini datanya kita kasih free terus menerus, jadi nggak akan dipungut biaya apa-apa untuk datanya. Selama ini menjawab kebutuhan Bapak Ibu, ikut aja workshopnya dan Bapak Ibu akan dapat sistem ini. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ikut dan misalnya Bapak Ibu berpikir, oh ini mas saya bisa bikin sendiri, nggak masalah, bikin sendiri aja. Yang paling penting, balik lagi yang tadi saya sampaikan di awal, yang paling penting tuh ini, kita udah tahu maksimum kerugian kita dari awal. Sebelum kita masuk, kita udah tahu seberapa besar kerugian yang bisa kita alami dari posisi ini. Kayak gitu. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan sebenarnya di video kali ini. Hopefully ini bermanfaat, dan kalau misalnya Bapak Ibu memang berminat untuk mengikuti workshopnya, bisa ikuti dan nanti linknya akan saya taruh di kolom description. Oke, itu aja ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you.